Untuk kali ini kita akan praktek coaching. Saya Arya Wisnu selaku coach dan juga Bu Sylvia selaku coach ingin mempraktekkan kasus yaitu seorang siswa kelas 3 yang bernama Esal itu kurang fokus dalam pembelajaran dan masih suka bercanda saat jam pelajaran. Nah, tujuan dari coaching ini sendiri membantu Bu Sylvia dalam mengidentifikasi penyebab kurang fokusnya Esal dan merumuskan strategi untuk meningkatkan fokus dan partisipasinya dalam pembelajaran. Untuk alurnya sendiri itu masih tetap menggunakan alur Tirta. Untuk tahapan yang pertama bisa kita mulai dari tahap tujuan, kemudian yang kedua yaitu identifikasi, kemudian yang ketiga rencana tindakan. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab. Untuk proses coaching bisa dimulai. Ya, silakan Pak. Oke, siap. Selamat pagi Bu Sylvia. Apa kabar hari ini? Ya, selamat pagi Pak Aryo. Alhamdulillah baik sehat Pak. Pak Aryo sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sendiri juga sehat dan juga tetap bahagia. Ini gimana Bu Sylvia? Apakah ada yang mau dibicarakan dengan saya di pagi hari ini? Iya Pak, sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan gitu Pak tentang murid saya gitu di kelas. Jadi saya itu punya murid Pak di kelas itu namanya Esal Pak. Pasti Pak Aryo juga itu ya pernah tahu ya Esal ya. Ya, Nah, ya tahu tuh si nah Sal tuh. itu Esal itu kurang fokus Pak dalam pembelajaran di kelas gitu Pak. Nah, jadi Bu Sylvia ingin berdiskusi tentang salah satu murid itu, si siapa? Si Esal. Ya, Jadi si Esal itu kurang fokus ya saat pembelajaran. iya Pak. Dia suka bercanda gitu. Ya, dia tuh suka bercanda, ya bermain Gitu. sendiri gitu, Pak. Nah, kemudian apa yang ingin menjadi fokus atau tujuan Bu Sylvia dalam membantu Esal supaya kedepannya si Esal ini bisa lebih fokus dan aktif dalam kegiatan pembelajaran? Ya, saya tuh sebenarnya pengennya itu Esal itu bisa mengikuti pembelajaran gitu, Pak, dengan baik gitu, menyelesaikan tugas-tugasnya, kemudian lebih aktif lah dalam pembelajaran di kelas gitu, lebih bisa berpartisipasi seperti halnya teman-temannya gitu loh, Pak. Oh Jadi tidak gitu. asik sendiri gitu. Oh, jadi Bu Sylvia itu ingin si Esal itu kembali aktif. Ya, Mungkin berarti dulunya si Esal itu aktif, teman untuk saat ini jadi kurang fokus gitu. ya seperti itu sih Pak. Untuk lebih detailnya lagi, yang sekarang itu si Esal itu kurang fokusnya itu bercanda atau bengong atau bagaimana? Lebih spesifiknya lagi seperti apa, Bu? Oh, iya Pak. Jadi itu Esal itu sering apa ya Pak ya, seperti melamun sendiri, diam sendirian Hmm, gitu. Nah, padahal kan saya di depan kelas itu sedang menyampaikan pembelajaran gitu ya Pak ya. ya, Dia itu ya, ya. juga sering terkadang ketika tidak apa ya, ketika dia tidak diam, itu malah mengajak bicara teman-temannya gitu loh Pak.
Oh Nah, itu gitu. kadang membuat saya agak gregetan gitu. Ya, Oh gitu, iya Pak. ya gitu ya. Ya, Eh, ketika si Esal melakukan hal-hal tersebut seperti termenung, seperti kadang bicara dengan ngajak bicara teman gitu ya. Itu tindakan apa yang Bu Sylvia lakukan untuk mengatasi Esal ini yang Ibu lakukan untuk Esal? kalau seperti itu sih biasanya ya sama sih ya Pak, seperti Bapak Ibu guru ya yang lainnya ya mungkin saya menegurnya gitu Pak. Saya menegurnya, kemudian meminta dia lebih fokus lagi gitu kan, lebih fokus pada pembelajaran. Terus saya juga mencoba dan sering juga itu Pak memberikan tugas tambahan karena dia ya tadi melamun dan mengganggu temannya gitu untuk ya agar dia lebih fokus lagi gitu dalam pembelajaran itu. Jadi sudah ada tindakan Ya, yang Ibu lakukan untuk si Esal gitu ya. iya Pak. Kemudian menurut Bu Sylvia, kira-kira apa yang kemungkinan menjadi penyebab utama si Esal ini berubah perilakunya yang dulunya mungkin ikut aktif seperti teman-teman yang lain, tapi sekarang menjadi terlihat kurang fokus dalam pembelajaran itu menurut Bu Sylvia sendiri itu kira-kira apa penyebabnya? Ya, saya sebenarnya tidak begitu yakin sih Pak ya. Tapi mungkin itu dia bosan ya dalam pembelajaran saya atau mungkin dia memiliki masalah sendiri gitu yang sebenarnya memang saya belum mencari tahu tuh. Saya belum mengidentifikasi apa sebenarnya yang membuat Esal itu seperti itu kalau di kelas gitu. Tidak fokus, main sendiri gitu tuh saya belum belum mencoba mengorek atau mencari tahu dari Esalnya, Pak. Gitu. Berarti masih agak Ya, samar-samar gitu iya ya untuk Pak, ya, penyebab dari kenapa si Esal ini menjadi seperti itu ya. iya Pak. Nah, jadi seperti yang Ibu ceritakan tadi, kenapa si Esal ini seperti itu, kira-kira apa yang akan menjadi strategi atau eh, perlakuan Ibu ke depan yang ingin Ibu lakukan untuk membantu Esal lebih apa ya, lebih fokus, lebih memperhatikan pelajaran dan tidak bengong, tidak mengganggu temannya itu kira-kira selain yang sudah Ibu lakukan kemarin, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu lakukan agar si Esal ini kembali lebih fokus belajar? Ya, mungkin saya bisa mencoba berbagai cara mungkin ya Pak ya. Mungkin seperti Gitu. menggunakan praktik mindfulness gitu ya Pak. Ketika awal Oh ya, bisa. pembelajaran gitu sehingga anak-anak jadi lebih Ya. fokus gitu kan. Atau mungkin bisa menggunakan variasi atau metode pembelajaran yang lebih banyak gitu ya, tidak monoton hanya itu-itu Hmm, saja gitu. ya, ya. Terus menggunakan gambar atau media pembelajaran yang lebih menarik, lebih konkret gitu kan. Akhirnya Ya, dia kan agar si menjadi anak lebih senang gitu ya. iya, Pak. Jadi dia lebih fokus gitu, Pak. Kemudian ya lebih perhatian kali ya, Pak, sama Esal gitu kan. Mungkin kita juga belum tahu Esal di rumah seperti apa gitu. Jadi ya itu Mm. mungkin saya harus lebih perhatian dengan Esa sehingga eh dia lebih lebih fokus itu tadi, lebih bisa berperilaku positif gitu, Pak. Atau apa ya? Melibatkan Esal dalam kegiatan belajar kelompok gitu atau ketika saya pembelajaran Esal saya tanyai gitu biar lebih fokus lagi. Dan mungkin Mm. poinnya berkomunikasi dengan orang tuanya Esal juga sih ya Pak ya. Ya, Ya ya itu dengan gitu ya. menanyakan ya itu tadi apa kegiatannya Esal di rumah ngapain aja, kemudian bagaimana belajarnya Esal di rumah gitu kali Pak. Gimana Nah, itu Pak? dari strategi-strategi yang Ibu sampaikan tadi, seperti contohnya itu menggunakan
praktik mindfulness pada awal pembelajaran, kemudian memberikan variasi dalam metode pembelajaran agar supaya anak tidak bosan gitu ya. Ya. Terus lagi tadi ada memberikan perhatian yang lebih kepada Esal dan juga melibatkan Esal dalam kegiatan belajar kelompok ya tadi ya Ya, kayaknya ya. ya Pak. Biar bisa berkolaborasi dengan teman-temannya agar tidak mengganggu kolaborasi gitu. Kemudian juga lebih berkomunikasi dengan orang tua Esal tadi ya. Agar menanyakan apakah permasalahannya di rumah itu bagaimana terkait dengan kegiatannya di rumah. Nah, dari semua strategi yang Ibu rencanakan tadi, yang ingin Ibu lakukan tadi, kira-kira apa yang menurut Bu Sylvia itu paling mungkin untuk diterapkan terlebih dahulu, yang paling kira-kira ini yang akan saya lakukan terlebih dulu, itu apa kira-kira Bu? Oh ya, mungkin lebih ke apa ya Pak, metode atau model pembelajaran saya gitu yang lebih bervariasi Pak. Jadi saya tidak mengajar dengan monoton hanya berceramah gitu. Saya bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik gitu, atau yang lebih konkret tadi Pak, lebih jadinya kan anak-anak lebih interaktif, aktivitasnya banyak. Kemudian Iya, iya. Esal juga lebih senang sepertinya dengan pembelajaran seperti itu sih Pak. Gitu. Jadi untuk penerapan yang awal ingin Ibu lakukan yaitu dengan memberikan metode yang bervariasi ya Bu, agar Ya, mungkin bisa menarik perhatian si Esal ini agar lebih fokus, lebih mendengarkan seperti itu ya Bu, agar tidak ya, terlalu membosankan bagi anak-anak ya. ya Pak Nah, gitu. baik Bu Sylvia, dari strategi yang telah kita diskusikan dari yang Ibu sampaikan tadi, Ya, apa kira-kira komitmen yang Bu Sylvia ingin lakukan untuk membantu Esal ini? Jadi tidak hanya sebatas mencoba 1, 2, 3, komitmen Ibu itu apa? ya kalau komitmen saya itu nanti di 2 minggu pertama gitu Pak, mungkin saya akan mencoba strategi-strategi yang mungkin untuk Esal. Jadi nanti Hmm? kedepannya saya akan mengamati hasilnya seperti apa. Mungkin tadi strategi yang saya gunakan tadi ya Pak. Kemudian Iya. saya juga bisa mencatat atau membuat catatan terkait dengan kemajuan Esal sih Pak. Gitu. Saya juga akan Seperti itu. mendiskusikannya kembali mungkin sama Pak Aryo ya Pak ya. Mohon waktunya Siap, nanti ya Pak siap. ya. Gitu ya. Siap. Setelah 2 minggu itu bagaimana perkembangan Esal, kemudian Iya, nanti iya. kalau apa ya, dengan catatan tadi yang sudah saya bawa, sudah saya eh, dapat dari pengamatan yang kemarin itu dengan Esal. Nah, saya mungkin bisa sharing lagi, bisa diskusi lagi Siap, sama Pak siap. Aryo. Mungkin nanti saya juga bisa dapat solusi lagi gitu apa ya Pak ya? Iya, Gitu. siap. Nah, baik, Bu Sylvia, dari keterangan tadi saya yakin bahwa Bu Sylvia ini nantinya itu bisa membantu Esal untuk meningkatkan fokusnya lagi dan juga si Esal ini bisa ikut berpartisipasi lagi dalam Ya, pembelajaran. Jadi bisa lebih aktif lagi, tidak bengong lagi seperti itu. Dan saya akan selalu siap membantu ya Bu, seperti tadi yang Bu tanyakan tadi. Misalkan nanti setelah 2 minggu kita lihat perkembangannya, kemudian misalkan Bu Sylvia ingin konsultasi, saya juga akan selalu siap membantu. Jika Bu Sylvia membutuhkan dukungan dari saya akan selalu siap membantu nggih. rekan-rekan untuk mengatasi masalah di kelasnya. Seperti itu, Bu. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas dukungan Bapak. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan eh
untuk bisa sharing terkait dengan tadi masalah saya di kelas gitu, Pak. Iya, Bu, sama. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah dari apa ya menceritakan permasalahan kan unek-unek yang menjadi apa ya beban bagi Ibu sendiri ketika ada peserta didik yang kurang aktif gitu kan sebagai guru kan kita merasa beban ya Bu ya. Nah, setelah mengeluarkan unek-unek ini, setelah sharing ini, nah kira-kira bagaimana Ibu? Alhamdulillah sih ya Pak, saya merasa sudah lega gitu loh Pak. Jadi saya sepertinya ada rencana atau strategi, sudah ada gambaran nanti yang akan saya lakukan kepada Esal gitu. Kemudian dan dari sharing ini saya lebih bersemangat lagi karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya gitu Pak. Gitu Ya, Pak. ya, 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 Ya. ya. Ya, syukur alhamdulillah untuk diskusi dan perbincangan yang sangat luar biasa ini kita bisa menambah semangat Bu Sylvia untuk melaksanakan pembelajaran di kelas dan bisa mengatasi permasalahannya dengan baik sesuai dengan rencana tadi yang sudah Ibu Sylvia sampaikan bahwa ingin menangani dengan berbagai macam metode, pendekatan terhadap orang tua, dan lain-lain. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi, program-program yang sudah Ibu susun tadi, dari awal, dari mulai dengan metode, kemudian mungkin yang disampaikan tadi mungkin bisa dilanjut dengan konsultasi, kemudian mungkin bisa atau dengan pendekatan terlebih dulu, itu nanti semua program-program itu bisa menjadi solusi Ya. agar si ESAL ini bisa lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti sebelumnya yang menurut Bu Sylvia tadi bahwa yang awalnya ESAL ini kok cenderung aktif tapi tiba-tiba menjadi kurang bersemangat seperti itu. Ya Pak. Siap Pak. Nanti saya Eh, coba laksanakan Pak. ya begitu ya Bu, mungkin dalam rentan waktu 2 minggu ke depan Ya. setelah ada perkembangan-perkembangan dari sikap atau perilaku yang ditunjukkan Esal ini mungkin sudah ada peningkatan ataupun belum ada peningkatan, kita bisa sharing lagi, Ibu bisa sharing ke saya lagi, mungkin agar hasil dari eh, perbaikan kepada CSA ini bisa lebih maksimal dan benar-benar si anak ini bisa berubah menjadi lebih baik. Seperti itu ya Bu ya. Amin Pak. Terima kasih banyak Pak. Sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita atau permasalahan saya ya Pak ya. Iya Bu, siap. Nah, apakah masih ada hal-hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan masalah ESAL ini? Sudah tidak sih Pak. Sementara ini tidak ada Pak. Mungkin nanti melihat perkembangan 2 minggu nanti itu ya Pak ya. Gitu. Nanti saya mungkin bisa ketemu lagi sama Pak Aryo gitu Pak. Oke, sama-sama Bu Terima Sylvia. kasih ya Pak. Ya. Tetap semangat dalam menjalankan tugas, tetap berdedikasi untuk membimbing anak-anak didik kita agar anak-anak kita menjadi generasi penerus yang baik dan semangat belajarnya juga tinggi tanpa ada kendala apapun seperti itu ya Bu ya. Ya. Sampai Terima ketemu lagi pada kesempatan kasih. yang lain ya Bu. Ya, terima Mungkin kasih Pak Aryo. dan kita bisa sharing lagi ya sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama
sudah mencerminkan alur Tirta, itu Ya, sudah sesuai. oke. Kemudian yang kedua, itu mungkin, apa ya, yang masih perlu diperbaiki yaitu mungkin lebih memahami tentang permasalahan ya, Bu. Iya, Pak. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi itu mungkin tadi sudah menyapa koci dengan ramah, Iya. itu sudah bagus, sudah sesuai. Kemudian juga coach itu sudah mendengarkan keluh kesah dari koci tentang segala permasalahannya yang dialami oleh koci itu, ini kan sudah dengan sabar mendengarkan dan juga menanggapi apa yang menjadi keluh kesah koci seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang untuk memperbaiki, meningkatkan seperti tadi, yaitu lebih memahami permasalahan dan juga menemukan kata kunci dari koci apa yang menjadi pokok permasalahan seperti itu ya Bu ya. Oke, itu refleksi dari saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Jadi, kali ini kita akan praktik coaching, di mana saya di sini sebagai coach, kemudian Pak Aryo sebagai coach. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana pendidik atau guru itu mengalami kesulitan terkait dengan siswa di kelasnya. Itu terdapat siswa di kelasnya yang tidak fokus dalam pembelajaran, kemudian ketika kerja kelompok dia juga tidak mau untuk ikut mengerjakan, hanya mengandalkan temannya saja, tidak mau ikut berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran ataupun kerja kelompok seperti itu. Tujuannya di mana nantinya coach akan bersama-sama dengan coach untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan yang dialami coach tentang siswa atau peserta didiknya yang kurang aktif dalam pembelajaran di kelas dan diskusi kelompok. Bisa kita mulai ya Pak Aryo ya? Ya. Assalamualaikum Pak Aryo. Waalaikumsalam Bu Bagaimana kabarnya hari ini Pak Aryo? Alhamdulillah baik. Oh iya, alhamdulillah ya Pak. Pak, Iya. begini, akhir-akhir ini itu saya kok pernah memperhatikan Pak Aryo gitu. Pak Aryo itu kok setiap selesai mengajar itu sepertinya kok ada yang serius dipikirkan gitu, Pak. Iya Bu, sebenarnya itu saya itu ada permasalahan, ada kendala tentang peserta didik saya. Nah, saya itu sedang mencari waktu luangnya Ibu untuk bisa berdiskusi tentang permasalahan tersebut. Nah, apakah Ibu ada waktu luang? Karena saya itu ingin menceritakan ini supaya saya itu bisa bisa mengatasi masalah ini agar nantinya itu masalah yang saya hadapi ini bisa teratasi. Mungkin kita sharing tidak lama nggak apa-apa kok Bu. Ya, oke, nggak apa-apa Pak. Silakan langsung sekarang aja bagaimana ya Pak ya?
Oh gitu, Boleh Pak, berarti nggih. untuk saat ini Ibu sedang ada Ya, waktu luang ya? ada Pak. Oke, siap ya Nih, Bu. monggo Gini silahkan Bu, Pak. Ya, terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam mengatasi masalah saya ini ya Bu ya. ya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak Aryo kira-kira? Gini Bu, saya itu ingin mendapatkan solusi yang bisa mengatasi masalah saya. Jadi kemarin itu saya berpikir sendiri itu makanya mungkin Ibu melihat sendiri bahwa saya itu kerja tegang gitu ya, karena memang ada permasalahan yang belum bisa saya atasi sendiri Bu, seperti itu. Gitu. Coba ceritakan. Kira-kira saya kok penasaran ini. Yang menjadi beban pikiran Pak Aryo itu terkait Iya, dengan murid-murid Pak Aryo itu bagaimana itu, Pak? iya Bu, gini, saya itu merasa murid-murid saya itu walaupun ini hanya sedikit ya Bu ya, Ya. banyak sih dari anak-anak itu yang masih aktif, tapi ada beberapa anak itu saat ada kegiatan diskusi berlangsung dan juga presentasi kelompok itu apa ya, hanya mengadakan temannya. Di sini contohnya itu pada materi bab 1 kemarin ini. Itu ada anak yang Oh. kurang gitu maksudnya. Oh, lah itu kenapa ya, Pak? Apa yang membuat Pak Aryo merasa siswa itu tidak aktif gitu, Pak? Gini, jadi setiap ada diskusi kelompok, ada aja murid itu yang kurang serius dalam bekerja sama dengan timnya atau kelompoknya gitu. Ada contoh Mm-mm. misal ada salah satu anak itu yang hanya duduk dan mengandalkan teman yang mungkin dalam tanda kutip itu lebih pintar, lebih aktif itu. Oh. Padahal seharusnya kan saya itu inginnya setiap anak itu aktif dalam kegiatan diskusi kelompok atau apapun itu, semua anak itu ikut terlibat. Tapi ada anak itu yang hanya mengandalkan anggota yang mereka anggap lebih pintar saja atau mungkin ketua kelompok gitu. Jadi dia hanya duduk ikut numpang nama lah istilahnya seperti itu. Dia itu kurang Hmm. aktif lah dalam diskusi kelompok itu, dia hanya numpang nama, jadi hanya anak yang terlihat aktif, lebih pintar atau ketua kelompoknya saja yang lebih aktif mengerjakan tugas seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi kira-kira apa target atau tujuan yang ingin diharapkan atau ingin dicapai setelah diskusi ini kira-kira Pak Aryo? Keinginan saya sih ingin bahwa saya itu bisa mendapatkan solusi Ya. supaya semua murid yang terlibat dalam satu kelompok itu bisa ikut aktif berpartisipasi saat berdiskusi ataupun saat presentasi. Jadi Mm-mm. misalkan saat berdiskusi anak itu ikut aktif, berpikir rembuk atau apapun itu, tidak hanya duduk saja, jadi ikut aktif dalam kegiatan kelompok tersebut. Nah, kemudian, eee, ketika salah satu kelompok itu misalkan ada yang sedang melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompoknya, itu kelompok yang lain itu jangan main sendiri, tapi ikut menyimak gitu. Oh Karena selama gitu. ini itu jarang gitu ketika ada satu kelompok yang sedang melakukan presentasi itu, kelompok yang lain itu hanya dia mendengarkan, tapi kurang ikut berpartisipasi juga dalam mungkin ada sanggahan atau mungkin setuju dengan pendapat atau kelompok dari kelompok yang lain itu, suasananya itu kurang aktif gitu, Bu. Oh gitu. Terus Iya. menurut Pak Aryo, apa yang membuat murid-murid Pak Aryo itu kurang aktif dalam pembelajaran Pak Aryo? Ya saya sendiri juga ya, Bu, kurang begitu memahami juga ya, Bu. Mungkin
itu karena mereka takut salah Mhm. atau mungkin belum punya inisiatif untuk bertanya, atau Oh mungkin gitu. juga karena memang kurang paham, atau mungkin justru malah, tugasnya itu sangat mudah diselesaikan, Oh sehingga iya. ketika tugas itu selesai mereka menjadi bosan mau melakukan apa gitu mungkin. Jadi, apa ya, inginnya itu kelihatannya itu mereka itu kurang aktif itu entahlah Bu karena apa saya sendiri juga belum Mhm. begitu paham sih untuk masalah itu. Oh, lah biasanya Pak Aryo itu kalau membuat kelompok itu berapa satu kelompoknya? Berapa siswa, Pak? Dari 35 siswa, Mhm. itu seringnya saya membagi 5 anak 5 anak dalam satu kelompok. kelompok. Oh, Iya berarti ya sekitar ada 7 kelompok gitu ya. Per iya kelompoknya iya, 5 5 anak gitu. anak, iya. Lah, Ya mungkin apakah misalkan ada yang tidak iya? berangkat juga kadang saya bagi hanya 6 kelompok seperti itu, Oh, tergantung dari iya. siswa yang berangkat juga sih, Bu. Iya, heeh, benar Pak Aryo. Tepat sekali sih ya Pak Aryo ya dengan kelompok segitu gitu jadinya lebih efektif mungkin. Atau itu sudah efektif atau belum menurut Pak Aryo dengan 5 kelompok satu orang gitu? Eh, lima lima orang satu kelompok. Nah, gitu. Awalnya sih saya membagi kelompok seperti itu ya saya pikir akan memudahkan saya dalam merekap hasil kerja kelompok Mm-mm. dengan jumlah kelompok yang seperti itu. Tapi juga ada dampak negatifnya, Apa itu Pak? yaitu ketika kerja kelompok itu ada yang hanya cuma menunggu hasil seperti tadi yang saya sampaikan itu, cuma kadang ada juga Mm-mm. yang hanya nyalin punya temennya karena Ya, dia merasa apa ya, "Ah, ini sudah dikerjakan ini, saya tinggal contek aja." Makanya tadi juga heeh. saya sampaikan bahwa ada beberapa anak itu yang hanya ikut urun nama, hanya tidak mau Iya, aktif dalam kegiatan iya. kelompoknya, itu hanya Mm-mm. mencontek saja seperti itu. Itu salah satu yang awalnya saya pikir itu sudah efektif, tapi ternyata Mm-mm. ada hal-hal negatif seperti itu, seperti itu. Lah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Aryo itu jauh lebih antusias dan lebih aktif dalam presentasi, Pak? Atau dalam diskusi ya mungkin ya tadi ya? Ya, setelah ketika saya amati, menurut saya itu kayaknya masing-masing anak itu diberi tugas yang berbeda. Mungkin harus seperti itu ya, diberi tugas yang lebih spesifik, kemudian Mm-mm. jumlah anggotanya mungkin juga harus dikurangi. Karena kemarin saya Eh, pikir itu dengan jumlah anggota yang segitu itu sudah bisa efektif, tapi ternyata kok ada dampak negatifnya. Mungkin ke depannya bisa saya kurangi jumlah kelompoknya, kemudian kalau bisa tugas yang mereka kerjakan itu, yang membuat mereka senang, yang disenangi mm-mm. seperti itu apa, Bu. Ya, ya, Jadi mungkin anak itu bisa lebih aktif dengan anggota kelompok yang sedikit dengan tugas yang lebih menyenangkan mungkin seperti itu ya, Bu? ya, ya, Pak. Wah, saya sependapat itu dengan Pak Aryo itu. Luar biasa. Jadi, lalu menurut pendapat Pak Aryo ini mengenai tugas yang diberikan kepada kelompoknya, apa penyebab ketika presentasi itu ya, Pak, ya? Tadi kan Iya, disampaikan bahwa ada yang tidak antusias ketika, iya. presentasi gitu, tidak aktif, tidak mau berpendapat gitu. Bagaimana itu, Pak? Sepertinya sih karena tanggapannya masih homogen ya, jadi yang menyampaikan pendapat itu juga seperti hanya, apa ya, hanya membacakan resume gitu, Oh, tanpa gitu. tidak ekspresif, mungkin Heeh. dalam penyampaiannya itu seperti hanya membaca sebuah cerita, tidak menggugah pendengar untuk bisa menikmati atau Iya. memperhatikan apa yang sedang dipresentasikan. Jadi mungkin menurut
dari kelompok yang lain ketika ada satu kelompok yang melakukan presentasi itu seperti membosankan karena mungkin dari cara presentasi anak itu kurang kurang apa ya, kurang ekspresif seperti itu Bu mungkin. Jadi anak itu seperti apa ya, bosan hanya mendengarkan seperti itu. Oh gitu. Jadi intinya mungkin perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok ya menurut Pak Aryo Iya, tadi ya. iya seperti Dan itu. diferensiasi hasil diskusinya itu serta cara menanggapi presentasi yang disimak gitu ya Pak Aryo ya. Iya Bu, jadi untuk si apa yang mempresentasikan itu mungkin harus apa ya, dipancing, distimulus agar bisa lebih ekspresif lagi mungkin ya Bu Oh ya. iya gitu. Oke. Lalu kira-kira apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Pak Aryo lakukan itu sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok tadi, kemudian diskusi, serta cara menanggapi presentasi tadi, gitu. Ketika diskusi kelompok atau presentasi di depan kelasnya. Apa itu, Pak? Yang pertama saya akan mencoba mengurangi jumlah kelompok, jadi tiap kelompok itu nanti yang tadinya 5 anak mungkin bisa saya persempit lagi mungkin menjadi 3 atau 4 untuk memperkecil kelompoknya. Kemudian alternatif dari dari diskusi itu juga perlu dimerdekakan, artinya perlu apa ya, supaya bisa nantinya itu bisa mendapat respon yang baik dari kelompok yang lain saat Kelompok yang lain. mendengarkan teman-temannya Oke, itu ya. presentasi. Kemudian dibuat lebih beraneka ragam, tentang keanekaragaman. Kemudian misalnya bisa dengan gambar, Mm-mm. lebih lebih dikuatkan tentang gambar, terus kemudian juga mungkin eh, dengan poster atau mungkin ditambah dengan ada puisi ataupun juga narasi deskriptif atau apa gitu yang mungkin anak-anak itu lebih suka. Jadi Oke. agar anak-anak itu apa ya, bisa memperhatikan ketika ada kelompok lain yang melakukan presentasi itu lebih bisa memperhatikan gitu apa yang mereka suka gitu. Ya. Kan kalau dari gambar misalnya itu kan ada yang ingin diketahui dari maksudnya, itu kan bisa untuk memotivasi anak misalkan melihat gambar, ditunjukkan gambar dari satu kelompok, ditemukan, wah itu gambar apa? Anak itu akan terstimulus gitu loh Iya, oke. untuk bertanya tentang gambar itu, tentang ceritanya atau bagaimana itu anak itu mungkin bisa terstimulus dengan seperti melihat gambar, Bu. Ya. Wah, ide bagus itu, Pak. Ide bagus. Jadi, lalu penganekaragaman tanggapannya bagaimana itu agar lebih menarik, Pak Aryo? Untuk penganekaragaman Ya, tanggapannya itu tanggapannya. mungkin dimerdekakannya, Bu, Ya. dan juga didiferensiasikan. Misalnya, apa ya, selain dengan deskripsi naratif tadi seperti yang Mm-mm. video Ya, ataupun peta konsep, video. Ya. peta konsep, poster, itu bisa juga dengan gambar-gambar. Pokoknya apa yang kira-kira disenangi atau Murid. digemari siswa, ya Ya. digemari itu bisa kita kita pakai untuk memerdekakan dan juga siswa itu didiferensiasikan karena kita tahu bahwa minat untuk tiap siswa itu kan juga berbeda-beda ya Bu, maka Mm-mm. kita bisa lebih variatif dalam pembelajaran. Iya. Misalnya ditulis di stick note misalnya yang Iya, iya. berwarna-warni itu ditempel itu kan mungkin lebih Menarik. menarik ya Bu, Iya, ya menarik. benar, Pokoknya Pak Aryo. hal-hal apapun itu yang bisa menarik minat siswa lah Bu, seperti itu. Keren itu Pak Aryo. Eh, lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan poster itu tak mengerti, tidak mengerti apa maksud posternya Pak Aryo? Ya
kita memberitahu lah, misalkan kalau membuat poster itu ya jangan asal-asal saja. Jadi yang menanggapi dengan poster itu harus bisa menjelaskan mengapa ia menanggapi dengan gambar tersebut. Artinya misalkan kita membuat poster itu jangan hanya sekedar gambar yang tidak bisa dipahami, tapi si pembuat itu mengerti dari poster itu. Misalnya kita membuat poster itu kita kasih tema seperti itu. Jadi Mm-mm. apa yang kita buat, apa yang dibuat poster yang dibuat oleh kelompok A misalnya itu kelompok yang lain juga mengetahui tentang poster tersebut. Jadi Oke. akan ada stimulus tanya jawab itu nantinya bisa terjadi. Artinya sama-sama mengerti, mungkin tapi tingkat pemahamannya mungkin dari satu kelompok dengan kelompok yang lain mungkin kan berbeda. Berbeda, Jadi iya. sama-sama ngerti walaupun mungkin beda pemahaman, jadi akan timbul tanya jawab yang menarik Iya. seperti itu. Iya, Pak. Wah, itu bagus sekali itu, Pak Aryo. Selanjutnya, bagaimana dengan langkah yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide keren Pak Aryo itu? Di sini saya berkomitmen untuk selalu Mm-mm. membuat rencana-rencana pembelajaran itu dengan Ya, menggunakan metode diskusi heeh. dan juga presentasi Ya, yang asik lah tentunya. Ketika kemarin kita monoton, mungkin kedepannya saya ingin membuat diskusi itu menjadi lebih mengasihkan. Kemudian juga menggunakan media yang cukup beragam dan juga memerdekakan murid serta secara bertanggung jawab dalam memilih media. Cara mereka memahami dan menanggapi suatu materi yang didiskusikan, kemudian nanti meminta mereka untuk mempresentasikan dari hasil kerja anak-anak tersebut. Seperti itu. oh begitu. Bagus sekali itu, Pak. Saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan nanti semua yang ingin dilakukan Pak Aryo itu berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak Aryo ya. Amin, amin. Terima kasih Ya, ya Bu atas waktunya. Di oke sini Pak Aryo. saya eh, sangat terbantu dengan diskusi ini. Mm-mm. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, menjadi guru yang lebih inovatif, Iya Pak. lebih kreatif lagi ya Bu ya. Ya, oke Pak Aryo. Terima kasih Pak Aryo. Semoga apa yang Ya, tadi diinginkan bisa tercapai. Amin ya Pak Aryo amin, ya. amin Bu. Terima kasih sudah sharing Sama-sama Bu. juga. Oke. Ya, kalau refleksi dari saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu tadi bahwa sudah melaksanakan alur tirta tadi. Dari tujuan jelas, kemudian sampai pada tanggung jawab tadi ya Pak, gitu. Iya, Kemudian yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, tapi saat tadi sudah baik Pak, sudah baik, sudah hmm, memahami, sudah mendengarkan dengan baik apa yang keluh kesah atau masalah yang disampaikan oleh Koci gitu. Bisa mendengarkan dengan baik, kemudian mengarahkan Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence tadi, yaitu dengan sebelum dan saat melakukan coaching itu tadi sudah eh, membuka membuka percakapan dengan ramah, kemudian menanyakan kabar itu sehingga kan proses coaching tadi mengalir gitu, mengalir, iya. kemudian kita juga menemukan solusinya gitu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Lebih mungkin kalau ini sama-sama sih ya Pak, kita mungkin lebih banyak berlatih Iya, iya, terkait dengan coaching itu karena kan mungkin setiap nanti kita ketemu dengan berbagai orang dengan permasalahan yang berbeda, otomatis kita bisa membantu untuk eh, apa ya, dengan pertanyaan-pertanyaan kita gitu, mereka mampu menemukan dari permasalahan mereka sendiri, mereka mampu menemukan solusi mereka sendiri. Gitu sih iya. ya Pak.
Terima kasih Pak Oke, Aryo. kita close rekam layarnya. Ya, 28 kita hentikan. menit. Sebagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa.